Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat karunia, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sehingga hari ini kita hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Undangan yang sangat spesial, salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati alam jagat raya ini, naik ke Lauhil Mahfuz, berjumpa dengan Allah, dan pulang membawa oleh-oleh yang sangat istimewa, yaitu perintah mendirikan salat 5 waktu. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menolong dan menyelamatkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini salah satu istimewanya adalah peristiwa yang luar biasa, yang akal masih banyak belum mampu menjangkaunya, tapi iman meyakininya, yaitu perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Isra artinya
diperjalankannya Rasul dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj artinya diangkatnya Nabi, diperjalankannya Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik melewati 7 lapis langit, berjumpa dengan Allah, mampir ke sorga, singgah di neraka, diperlihatkan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, lalu kembali ke bumi dalam perjalanan sebahagian malam dan memperoleh perintah mendirikan salat 5 waktu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia Allah yang kadang tidak disadari dengan benar adalah kalau kita melaksanakan ibadah solat. Solat ini salah satu rukun dalam Islam, sama dengan haji, juga salah satu rukun. Salah satunya ditinggalkan dengan sengaja, maka rukun Islamnya tidak lengkap atau Islamnya tidak sempurna. Sayangnya adalah karunia melaksanakan ibadah haji begitu disadari dengan penuh kesyukuran. Terbukti rata-rata orang kalau mau menunaikan ibadah haji minimal 2 kali syukuran. Syukuran walimatus safar sebelum berangkat, dan yang kedua syukuran sesudah kembali dari tanah suci. Perintah melaksanakan haji dengan perintah mendirikan sholat sama kualitasnya, sama-sama rukun dalam agama Islam. Karena itu mari kita menyadari bahwa kalau kita mendapatkan undangan untuk melaksanakan sholat, maka itu adalah karunia Allah terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam sholat kita berhadapan, kita berjumpa, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menghadap seorang pejabat, taruhlah gubernur, apalagi setingkat presiden, kita mengajukan surat permohonan audiens, menunggu jawaban dari protokol, kapan waktu diterima. Pada hari yang ditentukan setelah menunggu sekian lama, kita datang, itu pun menunggu di ruang tunggu dengan sikap yang sangat sopan, karena percaya bahwa di ruang tunggu ada CCTV yang sewaktu-waktu Bapak Gubernur bisa melihat dari balik ruangannya. Giliran pintu dibuka, Pak Gubernur berdiri menyambut kita masuk. Betapa gembiranya kita. Lalu masuklah ke dalam ruangan, berbincang audiens dengan gubernur. Lalu gubernur menawarkan, apa kebutuhan yang bisa saya bantu? Betapa senangnya kita berjumpa dengan pejabat meskipun harus antri beberapa hari. Salat ini bukan bertemu dengan manusia, apalagi hanya setingkat presiden, gubernur, tapi kita akan berjumpa dengan Rabbul Alamin, penguasa, pemelihara,
pengatur seluruh alam jagat raya ini, maka salat yang paling tinggi nilainya adalah salat yang dilakukan karena dorongan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tingkatan pelaksanaan salat itu ada 3. Yang pertama, kewajiban. Karena itu adalah perintah, maka mau atau tidak, terpaksa atau ikhlas, kita lakukan karena itu adalah kewajiban. Lalu tingkatan di atasnya adalah kebutuhan. Kita lakukan karena kita memang butuh, bahwa perintah solat dan solat yang kita lakukan sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri pribadi yang melakukannya. Dan tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi adalah salat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Itulah jawaban Nabi ketika ditanya oleh Aisyah. Ketika Aisyah melihat Nabi sujud dalam salatnya, lama sujudnya, sampai-sampai Aisyah merasa, Aisyah khawatir jangan-jangan Nabi sudah meninggal, karena tidak goyang-goyang dalam sujudnya. Dicubitnya betisnya Nabi dengan cubitan yang sedikit keras dan menyebabkan Nabi bergerak. Kemudian Aisyah dalam hati berkata, alhamdulillah Nabi tidak meninggal. Selesai sholat kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau sudah dijamin dimasukkan ke dalam surga? Bukankah Allah sudah mengangkatmu ke derajat termulia di antara seluruh nabi dan rasul? Iya. Lalu kenapa Nabi merepotkan diri sampai bengkak kakinya, sampai sujud begitu lama? Kata Nabi, karena saya ingin sebagai hamba yang bersyukur, abadan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ulama-ulama sufi mengajarkan kepada kita ucapan yang pertama yang terlontar dari mulut kita sesudah salam ke kiri adalah alhamdulillah. Setelah itu baru mengucapkan istighfar. Kenapa sesudah salam ke kiri mengucapkan alhamdulillah? Karena kalau bukan karunia Allah, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan salat dengan baik. Kalau bukan karena karunia, rahmat, kasih sayang Allah, sulit untuk kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengajak, mari kita meningkatkan kualitas dan kapasitas solat yang kita lakukan. Kalau menghadap ke gubernur saja, kita menunggu setengah jam di ruang tamu, di ruang tunggu dengan penuh sikap yang sopan. Lalu apa yang menjadi alasan kita sudah duduk di masjid masih sibuk berbalas WA dengan dunia luar? Apakah kita tidak sadar bahwa di masjid ini ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang lebih dekat dari CCTV, yang tahu apa yang kita lakukan? Apakah kita tidak percaya bahwa Allah, jangankan yang kita lakukan, yang terbetik dalam hati kita, Allah tahu? Maka menunggu sebelum azan dikumandangkan, hakikatnya adalah
kita berada di ruang tunggu sebelum presiden, gubernur atau wali kota mempersilahkan kita masuk. Malah biasanya protokoler gubernuran menyampaikan, "Pak, sebelum masuk ke gubernur saya ingatkan, tolong rapi, bicaranya sopan dan jangan ada handphone yang bunyi ketika Pak Gubernur bicara." Padahal gubernur dengan kita sama, Pak. Sama. Boleh jadi derajat kita lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, kalau kita menyadari salat ini adalah media pertemuan dengan Allah, maka akan selalu ada alasan untuk mematikan sinyal handphone ketika kita berada di rumah Allah. Tapi selama kita tidak menyadari salat itu adalah media pertemuan dengan Allah, akan selalu kita menemukan alasan untuk takut ketinggalan informasi dengan dunia luar. Silahkan pilihannya ada sama kita. Masjid ini adalah masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Memang bahan baku masjid itu sama dengan rumah, sama dengan pasar, sama dengan ruko, sama dengan kantor. Bahan bakunya semen, pasir, batu, kayu, besi. Lalu kenapa solat di rumah nilainya cuma 1, sedangkan solat di masjid nilainya sampai 27 derajat? Karena Allah memuliakan tempat ini. Meskipun bahan dasarnya sama dengan tempat yang lain, tapi spesial masjid adalah tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk bersujud, tempat untuk berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau kita buka keterangan hadis-hadis Rasul, haram jual beli di dalam masjid. Haram. Ada ulama lebih ekstrim, yang penting masih wilayahnya masjid, sampai ke teras masjid pun dilarang. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dilarang transaksi jual beli adalah di badan masjid yang dibatasi dinding yang dipakai beribadah. Sehingga di luar masjid kadang ada etalase penjualan buku agama, busana muslim muslimah boleh, tapi di dalam masjid tidak dibolehkan. Begitu Allah menjaga sakralisasi masjid ini. Lalu apa bedanya transaksi jual beli secara fisik dengan transaksi jual beli secara online tanpa ditahu orang, tapi kita berkomunikasi dengan dunia luar? Maka mari dengan momen bulan Rajab ini kita jadikan masjid, karena masjid disinggung dalam peristiwa Isra Mi'raj, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kemudian kita jadikan salat benar-benar sebagai media pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan salat ini karena sesungguhnya salat yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi Aisyah, berapa volume engkau mengingat Allah dalam salatmu, begitu pula lah nilai salat yang engkau dapatkan. Jadi kalau kita salat 10 menit, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum ke kiri,
Tapi dalam 10 menit solat itu 1 detik kita mengingat Allah ketika takbiratul ihram saja. 1 detik itulah yang dinilai, yang berhasil kita dapatkan dari nilai solat yang kita lakukan. 10 menit kita solat, 10 detik kita ingat Allah. 10 detik itulah yang menyelamatkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, itulah sebabnya dalam beberapa hadis-hadis Nabi, termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran, kita disuruh mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika kita akan menuju ke masjid, karena masjid adalah rumahnya Allah. Terkhusus Jumat diawali dengan mandi sunat, berpakai pakaian yang baik, bersih, suci, kemudian duduk dengan baik, solat tahiyatul masjid, solat sunat, duduk diam ketika khatib dibacakan, membaca khutbah sampai selesai pelaksanaan solat Jumat. Karena nilai solat Jumat kita sesungguhnya menghapuskan dosa sepekan. Al-Jumu'atu ilal Jumu'ah, Jumat hari ini dengan Jumat sebelumnya atau Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa di antaranya. Karena itu jangan sepelekan solat Jumat, karena dia punya andil besar dalam menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan selama sepekan. Semoga khutbah Jumat ini ada berkah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.